Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat graf planar ya. Menurut teorema Euler ya, suatu sifat graf planar itu adalah P min Q plus R sama dengan 2. P itu adalah titik atau order, sedangkan Q itu adalah garis atau sisi, dan R itu adalah region atau daerah. Jadi tadi aku punya graf planar seperti ini kan, dia punya R1, R2, R3. Ini P nya berapa? P itu titik 1, 2, 3, 4, 5, berarti titiknya 5. Q nya, Q itu garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. Regionnya 1, 2, R3 ya enggak? Nah, regionnya 3, berarti ditambah 3. 5 dikurangi 6, min 1 tambah 3, 2. Terbukti ya. Jadi dia merupakan harus graf planar loh ya. Teorema Euler ini hanya berlaku pada graf planar ya, sifat-sifat dari graf planar. Kemudian selanjutnya untuk graf planar maksimal. Namanya maksimal itu kan berarti sudah mentok ya. Ya, jadi jika suatu graf G-nya ini sudah graf planar, ingat suatu graf planar G artinya dia grafnya itu tidak memuat perpotongan garis ya. Jika dia itu merupakan suatu graf G, kalau ditambah sisi atau garis, entah garisnya 1 atau 2 atau seterusnya ya, jika dia ditambah garis maka grafnya itu menjadi tidak planar ya. Jadi awalnya dia graf planar, kalau tak tambah garis-garis atau tambah satu garis atau beberapa garis, dia menjadi tidak planar. Itu namanya graf planar maksimal. Misalkan tadi ini yang K4 tadi ya, K4 tadi kan dia graf planar, coba ditambah satu garis. Misal aku tambah garis ini ke sini kan sudah ini ya, aku tambah garis ini ditambah garis, misalkan V3 V4 sudah ada, V1 V2 ini kan sudah ada garis semua ya enggak, berarti dia adalah graf planar maksimal karena dia itu sudah lengkap ya, grafnya sudah lengkap. Sedangkan kalau ini, kalau tadi yang kubus tadi itu kan dijadikan graf planar seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini tak tambah garis, dia menyebabkan tidak planar lagi. Misal aku tambah garis ke sini, dia masih planar kan, karena tidak ada perpotongan garis ya. Aku tambah garis ke sini, dia juga masih planar. Aku tambah garis ke sini, masih planar juga ya. Aku tambah garis ke sini, dia juga masih planar. Kalau misalkan aku tambah garis ini ke sini, masih planar kan? Aku tambah garis A ke C, dia juga masih planar. Berarti ini sudah tertambahkan garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tertambah 6 garis. Misal aku tambah garis lagi, misal aku tambah garis E ke, loh ini ada perpotongan garis, aku tambah garis B ke D, lewat sini loh ada perpotongan garis ya. Karena dia ketika tak tambah garis lagi, tak tambah satu lagi, dia menjadi tidak planar, maka graf ini adalah graf planar maksimal. Dan K4 juga sudah merupakan graf planar maksimal ya. Itu adalah graf planar maksimal. Selanjutnya untuk teorema-teorema yang berhubungan dengan graf, sifat-sifat dari graf planar. Misalkan G adalah graf planar maksimal, artinya apa tadi? Ketika suatu graf planar ditambahkan satu garis atau beberapa garis, dia menyebabkan tidak planar. Dengan P titik, ini titik ya, Q-nya adalah garis. Jika titiknya lebih besar sama dengan 3, maka akan berlaku garisnya sama dengan 3 kali titik dikurangi 6. Contoh misal ini ya, graf K4 itu
berarti Q sama dengan 3P, P nya kan 4 ya, berarti 3 kali 4 dikurangi 6, berapa? 3 kali 4, 12 dikurangi 6, 6. Benarkah garisnya ada 6? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terbukti. Terus yang ini kan juga graf planar maksimal, berarti Q sama dengan 3 kali P nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dikurangi 6, 3 kali 8, 24, 24 dikurangi 6, 12, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? 9, 10, 11, 12 ya. Nah, sedangkan yang merah-merah ini kan penambahan dari graf planar ya. Jadi dia itu akan sama dengan 12. Yang hitam-hitam itu kan ada 12 garis ya. Sedangkan teorema yang kedua yaitu jika G adalah suatu graf planar, ingat ini hanya graf planar, yang titiknya lebih besar sama dengan 3, maka garisnya itu kurang dari sama dengan kan sudah masuk teorema ini ya, 3P min 6 ya. Jadi aturannya sama, kita hitung ya. Kemudian setiap graf planar ya yang memuat titik berderajat kurang dari sama dengan 5 derajat itu kan artinya garis ya. Graf planar yang memuat sebuah titik berderajat garis yang menghubungkan itu kurang dari sama dengan 5. Nah, kemudian ada sifat khusus untuk graf K5 sama K33. K5 itu adalah graf bintang yang lengkap ya. Misalkan aku punya K5 itu kan berarti ordernya atau titiknya ada 5. Graf lengkap. Nah, graf lengkap. Dan K33. K33 itu adalah graf bipartit lengkap. Dia merupakan graf bipartit lengkap. Benar. Nah, untuk graf K5 ya. Graf K5 misal kita gambar dibuat graf planar ya. Nah, ini misalkan terhubung dengan garis. Kita bikin dia graf planar. Dan ini. Loh. Dia bukan graf planar kan? Karena apa? Ada perpotongan garis. Ini misalkan satu garis tak keluarkan, dia akan memotong di sini. Iya enggak? Misalkan ini yang tak keluarkan, tak gambar di luar, dia akan memotong juga. Dia merupakan graf planar. Tapi ketika garis, salah satu garis yang berpotongan ini dihapus, misal garis ini kita hapus, dia menjadi graf planar. Ya.